Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Kali ini saya akan membuat readingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai untuk harinya hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin, katakanlah 3 hari ke depan ya. Kalau tanggalnya yaitu kita mulai ataupun saya awali mulai tanggal 13, tanggal 14 sampai tanggal batas waktu tanggal 15 ya. Semoga bisa dipahami ya buat semua sahabat di channel Ruang Batin ya. Oke ya, kali ini tema saya akan memberikan suatu tema, yaitu fakta apa yang akan terjadi ya. Kira-kira fakta apa yang akan terjadi buat kalian ya ketika saya mengatakan fakta apa yang akan terjadi ya. Tentunya apapun itu sobat ya, ketika nanti saya bacakan ya faktanya itu keluar baik ya, syukuri ya. Alhamdulillah, syukuri, aminkan, kan seperti itu ya. Nah, ketika faktanya itu ataupun pembacaannya nanti keluarnya itu kurang baik ya, ya jangan dijadikan sebagai rasa takut ya, ataupun jangan dijadikan sebagai pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan ya sobat ya. Tapi apa? Tapi jadikanlah fakta untuk hal-hal yang buruk tersebut, jadikan sebagai suatu langkah agar kita lebih waspada lagi ya, lebih berhati-hati lagi sobat ya, untuk menghadapi situasi langkah berikutnya. Kan seperti itu sobat ya. Dan nantinya sudah jelas ya, ketika saya mengatakan eh, fakta apa yang terjadi itu tetap ya, saya akan menarik 3 hal ya, yaitu di faktor asmara, di faktor pekerjaan, juga di faktor keuangan. Nah, tetap ya. Jadi istilahnya seperti yang barusan saya sebutkan. Apapun nanti faktanya, ketika itu baik ya syukuri, aminkan ya. Ketika faktanya kurang baik ya jangan ditakuti ya, tapi jadikan sebagai waspada dan langkah kita agar berhati-hati ke depannya ya. Poinnya di situ sobat ya. Jadi tidak terjadi kesalahan untuk bisa memahami. Ya, nah seperti apakah nantinya ya, sekali lagi jangan di skip ya, tonton sampai habis agar tidak terjadi salah memahami. Sekali lagi seperti itu sobat ya. Iya, saya rasa sudah bisa dipahami apapun yang sudah saya jelaskan ya. Yang poin terakhir tetap saya mengatakan apapun readingan saya ya, uploadan saya itu bersifat diksi, bersifat terawang, dan yang paling utama bersifat general reading. Tarikan energinya itu luas ya, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak tetap yodiah kalian. Ketika itu ada tepat ya, ada resonate ya syukur alhamdulillah sobat ya. Itulah ya. Biarpun nanti istilahnya tuh tepatnya resonate-nya itu tentang halal kebaikan ya, tentang halal keburukan. Nah, ya syukuri saja seperti yang sudah saya jelaskan. Ketika baik ya jadikan, aminkan saja. Ketika kurang baik ya jadikan waspada. Ketika kurang baik jadikan waspada. Itu ya poinnya ya. Nah, terus ketika eh, tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa. Itu loh sobat ya. Jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi. Karena ini kan bersifat general reading. Beda lagi ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawabannya, silakan muncul secara pribadi. Karena dengan secara pribadi ataupun private, saya bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info kalian. Nah, itulah yang akan saya fokuskan, yang akan saya tembak. Ya. Nah, itu nanti kalian akan bisa mendapatkan suatu kepastian jawaban. Kalau kalian privat ataupun secara pribadi. Itu ya, ya semoga bisa dipahami ya. Lanjut setelah zodiak Scorpio, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya sobat ya. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Cancer. Ya, zodiak Cancer akan kita tarik energinya.
Oke, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Kita langsung buka untuk asmara Cancer dulu di garis ke depan. Cancer, di kartu utama kalian masalah asmara di sini ada 5 cup ya. 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri ya, sama seseorang sedang lagi bersedih. Terus dikonfirmasi sama kartu, ini sama-sama cup ini juga urut juga ya. Ini ada 4 cup ya. Ini kartu konfirm kalian 4 cup. 3 cup masih berdiri, 1 cup lagi muncul di awan kecil sama orang yang sedang lagi beristirahat ataupun berteduh di bawah pohon. Ini kalau saya tangkap ini apa ya, bisa dikatakan Cancer ini awalnya bagus ya membina hubungan asmara. Cuman entah kenapa saya menangkap di sini tiba-tiba adanya suatu permasalahan, suatu problem yang menghantam di dalam kehidupan asmara kalian. Tentunya kalau saya menangkap bisa saja kalian itu tanpa menyadari ya, tanpa mengetahui tiba-tiba loh kok seperti ini masalah saya. Padahal awalnya baik-baik. Jadi kalian sendiri juga kebingungan terkadang di sini. Dari mana datangnya masalah itu? Yang jelas di sini adanya orang-orang toksik ya. Ini sudah tertangkap jelas ini. Gitu loh. Yang membuat asmara kalian tiba-tiba kacau, tiba-tiba banyak masalah. Awalnya bagus. Cuman di sini kan masih ada 2 cup yang masih berdiri. Artinya kalian harus disuruh menyikapi sobat ya. Artinya disuruh untuk ketika kalian mau ada suatu perubahan ya, terlihat akan bisa stabil lagi. Ya bisa saja ini adanya satu penetralan. Ketika kalian netralkan itu, insya Allah akan bisa bagus ke langkah selanjutnya. Karena di sini jelas 2 cup masih berdiri, kalian masih diuntungkan ketika ada masalah. Biarpun bagaimanapun ya jangan terlalu sedih berlarut-larut, apalagi down ya, tetap cepat pulih ya, tetap cepat semangat dan lakukan istilahnya itu perbaikan-perbaikan karena masih ada 2 cup, artinya masih diuntungkan ketika kalian mau memperbaiki itu tadi dan satu penetralan ya. Nah ini konfirmasinya juga 4 cup ya di sini ya, artinya di sini jelas terkadang kalian dibikin bingung, dibikin capek ya, baik secara pemikiran maupun fisik. Jadi permasalahan itu ada saja yang datang sama kalian. Nah saran saya di sini kalian harus disuruh istirahat juga, jangan terlalu diforsir ya, agar kalian tidak sakit di sini. Karena saya menangkap ada beberapa yang drop, yang down ini. Diakibatkan ya mungkin apa ya, terlalu berpikir ya gitu loh. Ya boleh kita berpikir untuk bisa stabil lagi ya. Mana ada sih orang yang dalam masalah tidak berpikir? Pasti dia berpikir, cuman kan ya jangan terlalu ya gitu loh. Ini menyarankan sih seperti itu. Ya, jangan terlalu diforsir ya. Mungkin kalian memerlukan mungkin penyegaran ataupun di refresh ya, relax ataupun refreshing, kira-kira seperti itu saya sarannya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Pekerjaan di sini ada 5 pentacles ya, ada 5 koin sama seorang sedang sakit ini ya, sedang membawa tongkat sama perempuan rada tua itu ada di depannya. Dikonfirmasi sama kartu temperance, malaikat meniup bukan meniup ya, malaikat menuangkan air ya di cup satu ke cup yang lainnya. Ini kalau saya tangkap sih bisa dikatakan banyak hambatan ya, ini Cancer ya kali ini ya. Saya tadi mengatakan kalian terkena ini ya, terutama di faktor asmara, larinya ke pekerjaan. Pekerjaan pun juga ikut kacau di sini gitu sobat ya. Cuma di sini disarankan tetap ya, ketika kalian ingin memperbaiki, ingin ada suatu kestabilan lagi ya, pemulihan lagi, kalian di sini harus apa ya, harus dipekahkan lagi sobat, masalah hati kalian, feeling kalian ya, batinnya kalian harus peka ya. Sikapi itu dengan hati lah ya. Seperti yang saya katakan tadi, karena hati tidak bisa dibohongi. Ketika kalian sudah mengetahui itu permasalahan sudah tidak logika ya, harus dinetral. Tanya orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengertikan seperti itu. Nah, jangan salah pilih ya di sini ya. Terus juga masih sama kartu temperance ya. Nah, karena kan jelas di sini kalian juga sangat berhati-hati sekali ya. Juga sangat istilahnya tidak mau terburu-buru. Ini saya rasa sudah betul, cuman itu tadi ya. Masalah kalian ini terlihat apa ya, sudah tidak bisa dilogikakan kalau saya tangkap di sini. Biarpun kalian berhati-hati, tidak mau terburu, itu nanti hasilnya kurang bagus ketika tidak dinetral. Cuman kalian di sini berusaha untuk meminimalisir loh aslinya di sini. Ya, kalau bisa ya diwujudkan secara tindakan. Istilahnya itu menetralkannya itu loh ya. Harus dinetral ya. Terus di keuangan di sini ada 10 cup ya. Itu tersusun seperti pelangi sama di bawahnya seperti ada satu keluarga. Terus dikonfirmasi sama kartu Wheel of Fortune ya. Ini sering saya mengatakan ya. Ini ada suatu roda keberuntungan ataupun perputaran roda dunia. Sering saya mengatakan Cancer ini suatu kejutan-kejutan ini banyak ya. Terbukti adanya keuangan ya. Ini masih cukup aman, masih cukup bagus ya. Dimana Cancer ini mempunyai keyakinan, mempunyai keniatan ya, ketika mungkin
stabil ya, ataupun ketika mempunyai cadangan keuangan di sini, niat kalian itu baik, niat kalian itu ingin membahagiakan orang-orang terdekat kalian ya, bisa orang tua kalian sendiri, bisa pasangan kalian, bisa anak kalian, bisa pokoknya orang-orang terdekat kalian lah. Jadi kalian mempunyai keinginan ya, mempunyai cita-cita. Ketika ada suatu kesuksesan, kalian mau berbagi intinya di sini. Dan di sini jelas akan ada suatu keberuntungan juga ya. Bisa saja terrealisasi. Bisa saja kalian akan didatangi sebuah keresahan-keresahan ya. Entah tak terduga, entah tak terduga maupun terduga. Entah besar entah kecil, tetap syukuri saja sobat. Yang jelas di sini well opportunity bisa dikatakan ini berhubungan dengan ke hukum ya. Sering saya mengatakan kalau keluar kartu well opportunity ini bisa saja ada hukum karma, hukum baik dan buruk ya, seperti itu ya. Bisa saja ketika kalian punya niat yang baik, tindakan yang baik, bisa saja ini menghantam kalian yang positif juga, kalian akan didatangi keresahan ya. Sama ketika kita tidak baik ya, sulit akan mendapatkan rezeki. Cuman saya rasa Cancer kali ini sedang lagi diuntungkan di faktor keuangan ya. Kalau bisa ya di netral ya, untuk masalah kalian ditembak di faktor asmara ya. Jadi larinya ke pekerjaan, bisa nanti ke keuangan, meskipun di sini terdeteksi keuangan masih cukup diamankan sih ya. Karena saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Saya menangkap di sini Cancer masih kesulitan ya untuk faktanya di asmara ya, biarpun tidak semua ya, kan setiap kali saya meradingkan ini saya ambil rata-ratanya saja. Ini kelihatannya masih banyak yang kesulitan, belum adanya kestabilan, bahkan masih memikirkan sesuatu di sini. Jadi faktanya belum terselesaikan. Kalau di faktor pekerjaan ini saya menangkap 50-50 ya, asalkan kalian ada suatu penetralan ya, 50-50. Bisa saja itu 50% akan baik ya, bisa saja yang 50% faktanya masih banyak hambatan, masih banyak halangan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian salah arah ya, sudah ada teguran tapi kalian abaikan ya. Maksud saya ada suatu teguran dari hati kalian ya, tapi kalian abaikan, tidak menutup kemungkinan yaitu kalian belum bisa menemukan titik kestabilan, malah makin banyak hambatan. Itu yang 50%. Ya semoga harapan saya yang 50% yang baik itu mengena sama kalian. Kalau di faktor keuangan ini masih cukup bagus ya. Saya tidak menangkap adanya 50-50. Ini kelihatannya kan bagus semua Cancer ya. Selamat ya untuk masalah keuangan sih. Masih cukup aman, masih cukup stabil. Bisa juga ada tanda-tanda peluang kalian akan mendapatkan sebuah keresahan. Ada keuangan yang masuk lah, katakanlah seperti itu. Oke Cancer ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tapi saya selalu berpesan ketika dihantam masalah, jangan diabaikan sobat, apalagi sudah tidak dilogikakan ya. Tidak bisa kalian logikakan. Seperti kalian ini ya Cancer ya. Kalau bisa dikuatkan, tidak salahnya. Pendekatan doa sama-sama kuasa juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya agar siapa tahu mereka memberi solusi, bisa membuka aura kalian, akhirnya kepositifan ya, jadi keresahan itu masuk lancar. Karena jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya. Kan seperti itu. Semoga bisa dipahami sobat, untuk sobat Cancer ya. Ini kalau kalian sudah ada suatu teguran ya, seperti di pekerjaan ya, harus netral kalau bisa. Oke ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.